Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah ke-10, adab al-iftilah, etika berbeda pendapat. Etika berbeda pendapat ini diambil dari buku Syekh Toha Jabir Al-Alwani yang judulnya adalah Adabul Ikhtilaf fil Islam. Beberapa ayat Quran yang diangkat sebagai pembuka dalam Adabul Ikhtilaf di antaranya adalah wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaja'u fatafsalu wa tajhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat Quran berikutnya adalah minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surat Ar-Rum ayat 32. Berikutnya adalah peringatan, bencana perselisihan dan pertikaian. 1. Bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan-perbedaan dan perselisihan paham. Kedua, perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri, dan motivasi yang egoistik berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar, merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang, lalu merantai pikirannya, perilakunya, dan perasaannya. Yang ketiga, lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Keempat, dalam perjalanannya mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya yang utama. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir, sehingga masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara yang lain dinyatakan sebagai kafir. Ada 3 istilah dalam perbedaan pendapat menurut Syekh Toha Jabir Al-Alwani, yaitu ikhtilaf, jadal, sikoh. Ikhtilaf
mengambil posisi berbeda baik dalam pemikiran, kata maupun pilihan perbuatan, satu akar kata dengan kata hilaf. Namun istilah hilaf memiliki konotasi yang lebih luas, meliputi perbedaan, selisih faham, dan bahkan konflik atau perlawanan. Ikhtilaf tidak sama dengan berlawanan, karena orang yang berlawanan pasti berbeda, namun tidak semua yang berbeda berlawanan. Jadal, saat seseorang bersikukuh atas pandangannya, lalu berusaha untuk mempertahankannya dan meyakinkan orang lain agar mengikutinya atau agar orang lain tidak dapat menjatuhkan keyakinannya. Jadal mengimplikasikan adanya diskusi saling berbantahan untuk mengalahkan yang lain. Sikok, diskusi yang menjadi keras dan kasar, dilakukan hanya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Tertutup kemungkinan untuk saling memahami, tidak lagi peduli dengan kebenaran yang diperdebatkan. Sebelum ikhtilaf terjadi, satu berusahalah untuk tidak terjadi perbedaan. Sedapat mungkin wujudkan kesatuan, bukan perbedaan. Kedua, persaudaraan antar muslim adalah hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Maka persaudaraan itu harus menjadi yang diutamakan dalam situasi apapun, termasuk dalam perbedaan. Untuk hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti keimanan dasar, sama sekali tidak boleh ditolak atau diselisihkan dengan alasan perbedaan. Biasakan berbagi pengetahuan dan saling menasehati tentang kebenaran dengan sabar, sehingga mudah tercapai kesamaan pandangan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kelima, utamakan para ulama, faqih atau fuqaha yang mendalam pengetahuannya dan soleh perilakunya sebagai rujukan dan tempat bertanya. Yang keenam, kritik dan peringatan dari sesama muslim anggaplah sebagai kepedulian dari saudara dan termasuk perilaku khair atau baik. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan jalan yang baik dan diterima secara baik pula. Sebab ikhtilaf sunatullah, tabiat alam dan kehidupan. Alam diciptakan bervariasi dan berbeda-beda. Tabiat manusia yang diciptakan juga berbeda-beda dan memiliki kepribadian tabiat pemikiran sendiri-sendiri. Tabiat agama, adanya ayat-ayat mutasabihat yang memang menuntut kita untuk berijtihad. Keempat, tabiat bahasa, adanya pemahaman yang berbeda, arti dan maknanya. Sebab ikhtilaf karena karakter ambivalen manusia. Menghadapi perbedaan, manusia cenderung bersifat ambivalen, yaitu satu sisi menerima kenyataan bahwa manusia itu berbeda, di sisi lain merasa tidak nyaman dengan adanya perbedaan, bahkan cenderung merasa terancam dengan adanya perbedaan itu. Kesimpulannya, perbedaan sebagai fakta bersifat mutlak, dan kesamaan dan kebersamaan adalah sebuah kemungkinan yang harus tetap diupayakan.
Sebab ikhtilaf karena karakter agresif manusia. Dalam perspektif psikoanalisis, manusia secara alamiah memiliki sifat agresif. Hal ini diisyaratkan oleh para malaikat pada saat penobatan Adam sebagai khalifah Allah, bahwa manusia punya karakter agresor, senang menumpahkan darah. Yang kedua, agresif di sini dapat diartikan menyerang, menaklukkan, dan secara implisit memiliki makna menguasai, memiliki, dan menghancurkan. Dalam perspektif filsafat eksistensialisme, agresif berkonotasi egosentrik, diri sebagai pusat segala hal. Ketiga, manusia seringkali hanya mencari dan memilih media untuk mengekspresikan kecenderungan agresi tersebut. Dengan kata lain, agresi bukanlah suatu reaksi seorang individu manusia terhadap stimuli, rangsangan dari luar, melainkan rangsangan dalam yang sudah terpasang, yang mencari pelampiasan dan akan terekspresikan melalui media rangsangan yang kecil sekalipun. Media ini kadang hanyalah sekedar pijakan dalam membangun alasan untuk menjadikan ekspresi agresi itu menjadi sah secara sosial. Sebab ikhtilaf dari sudut pemikiran. Satu, masalah metode dan pendekatan. Kedua, masalah kelebihan dan keterbatasan pengetahuan. Ketiga, masalah politik dan kepentingan. Keempat, masalah kesan dan penilaian. Sebab ikhtilaf berbeda pendapat dari sudut pandang akhlak. Satu, gemar membangga-banggakan diri dan kagum terhadap pendapat sendiri. Kedua, buruk sangka dan mudah menuduh orang tanpa bukti. Ketiga, egoisme dan mengikuti hawa nafsu. Keempat, fanatik kepada pendapat orang tertentu. Kelima, fanatik kepada aliran, jemaah, atau daerah tertentu. Yang boleh dan yang tercela. Perbedaan yang ditolerir. Satu, ketika memilih hujjah. Kedua, tanpa disertai permusuhan dan celaan kepada orang yang berbeda dengannya. Perbedaan yang tercela adalah satu, ketika seseorang dengan sengaja menselisihkan, membangkang karena motif kedengkian atau mengikuti hawa nafsu. Kedua, yang mengakibatkan perpecahan dan permusuhan umat. Manfaat perbedaan jika dilakukan dengan adab atau dengan etika. Satu, memberikan banyak pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan dasar perilaku. Yang kedua, wahana untuk melatih daya nalar, saling sumbang pemikiran, membuka kesempatan yang luas untuk mengetahui berbagai konsep yang tidak mudah dijelajahi sendiri. Ketiga, memunculkan banyak alternatif solusi bagi seseorang yang menghadapi sebuah fenomena tertentu. Menghindari dampak buruk perbedaan. Satu, tidak berlebihan. Kedua, ciri berlebihan lainnya adalah selalu memperbanyak pertanyaan yang hanya akan menghasilkan kesusahan dan kesempitan. Prinsip umum agama adalah
tasil. Ketiga, mengutamakan muhkamat bukan mutasabihat. Yang keempat, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Kelima, memperkaya wawasan tentang perbedaan pendapat para ulama. 6. Memperjelas problem, pengertian, dan istilah sehingga tidak memperdebatkan omong kosong. Ketujuh, memprioritaskan masalah umat yang lebih besar. Kedelapan, bekerja sama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Kesepuluh, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Saat debat harus dilakukan, 1. Memulai dengan husnuzon, prasangka baik terhadap sesama muslim. Kedua, menghargai pendapat orang lain sejauh pendapat tersebut mempunyai dalil. Ketiga, tidak memaksakan kehendak bahwa pendapatnya yang paling benar, karena pendapat lain juga mempunyai kemungkinan benar yang seimbang. Keempat, lapang dada menerima kritik yang sampai kepada Anda untuk membetulkan kesalahan, dan hendaklah Anda ketahui bahwa ini adalah nasihat yang dihadiahkan oleh saudara seiman Anda. Kelima, hendaklah memilih ucapan yang terbaik dan terbagus dalam berdiskusi dengan sesama saudara muslim. Yang keenam, tidak kasar dan mencaci. Yang ketujuh, mengusung semangat untuk menemukan yang lebih baik, lebih benar, bukan mengalahkan atau menjatuhkan. Kedelapan, akhiri dengan A. Komitmen untuk menjalankan kebenaran yang ditemukan bersama. B. Saling memaklumi dan menghargai jika tidak dicapai kesepakatan akan kebenaran. C. Meyakini kelemahan dan keterbatasan diri dengan berprinsip wallahu a'lam bishawab. Adabul Ikhtilaf, Syekh Toha Jabir Al-Alwani diakhiri dengan ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Ini ada puisi bagus dari Syekh Toha Jabir Al-Alwani. Menjelang wafatnya, beliau menulis puisi ini dan ditemukan oleh putrinya. Ini puisi yang senang silahkan dibaca. Silahkan Anda perhatikan
puisi ini bagus. Aku seorang Muslim. Aku memuliakan keadilan, mengagungkan kebebasan, menghargai manusia, menunjukkan kelembutan kepada yang lemah, dan mengingatkan yang berkuasa tentang yang satu, yang jauh lebih berkuasa dibandingkan mereka, dan seterusnya. Puisi berikutnya, aku memerangi kesalahan, melarang kecurangan, dan ingin selalu lebih baik sejauh aku mampu. Aku muak dengan perperangan, menyukai kedamaian, mencintai kehidupan, dan ingin hidup dalam keindahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini lanjutan puisinya. Puisi itu ditutup dengan Tuhan adalah tujuan puncakku. Kedamaian adalah targetku. Keamanan adalah tuntutanku. Terorisme adalah musuhku. Pertikaian adalah lawanku. Dan kedamaian hati adalah maksudku. Apakah engkau mengenaliku? Adakah yang lain di muka bumi yang juga seperti aku? Aku seorang Muslim. Demikianlah kuliah kita yang ke-10, kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.